Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asif Trandayani dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Jambi, NIM A1C10070 dari kelas reguler B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam integral tak tentu, tertentu, transenden, dan eksponensial. Baiklah, kita di sini akan menyelesaikan soal nomor 1 dengan integral batas atas 2 plus bawah 0 6x dalam kurung x tambah 4 kurung dx. Kita akan menyelesaikannya. Pertama, sama dengan kita kalikan 6x ke dalam kurungnya. 0 6x kali x dan 6x kali x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 6x kali 4 24x dx dengan, setelah ini barulah kita integralkan dengan cara 6x ini kita tulis 6x pangkat 2 kita tulis ditambah 1. Pangkat 2 tambah 1 ini kita jadikan per penyebutnya 2 tambah 1 ditambah 24x. X ini ada pangkatnya 1 karena tidak tulis, maka kita tulis 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1. Jangan lupa batas atasnya. Setelah itu kita tambahkan 6x tambah 3 per 3 ditambah 24x per 2 0. Bagikan yang bisa dibagi. 2x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2. Setelah kita integral seperti ini, barulah kita menggunakan batas atasnya 2 dan 0. Bawahnya 0. Langkah awalnya kita ganti dengan batas atasnya 2. Cara seperti ini. Kita tulis ini tapi x-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 12 dikali 2 pangkat 2 kurang. Di sini selalu tandanya kurang. 2 dikali 0 pangkat 3 tambah 12 dikali pangkat 2. Itu 2 pangkat 3 8 kali 2 16. Setelah itu kita kalikan lagi 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48. Kita dikurang 0, ini pasti habis dikalikan 0. Setelah itu kita tambahkan 16 tambah 48 yaitu 64. Sekian hasil jawaban dari jawaban pertama. Baiklah, soal contoh nomor 2 dengan soal integral batas atas 2 batas bawah 0 dalam kurung 3x pangkat 2 kurang 10x kurang 10 dalam tutup kurung dx. Baik, kita akan menyelesaikan soal tersebut. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui rumus dasar dari integral. Kan rumus dasarnya itu kita tulis di sini ya. Kx n dx sama dengan k per n tambah 1 kali n x n tambah 1.
ini diganti dengan angka. Jadi integral k x pangkat n dx sama dengan k per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1. Dengan sama seperti contoh yang tadi bisa digunakan juga jika kita akan misalkan soal nomor 2 tersebut. Pertama, kita lakukan seperti yang tadi, 3x-nya 3x pangkat 2 ditambah 1 tadi per 2 ditambah 1 dikurang 10x 1 pangkat 1, karena tidak ada kita tulis 1 tambah 1 dikurang 20x. Jangan lupa batasnya 2 dan 0. Setelah itu kita tambahkan 3x pangkat 3 ditambah 3 dikurang 10, x pangkat 2 per 2 dikurang x batas 0. Setelah itu kita bagikan yang mana yang bisa kita bagi. Sini x pangkat 3 kurang 10 bagi 2 sama dengan 5x pangkat 2 dikurang 10x atas 2. Setelah kita integralkan, barulah kita masukkan batas atas dan bawahnya. Seperti tadi. Kita tulis x-nya diganti dengan 2. 2 pangkat 3 dikurang 5. 2 kurang 20 pangkat kali 2 dikurang, ini selalu dikurang ya, ini kita ganti dengan 0. 3 dikurang 5 pangkat 0 barulah kita pangkatkan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Kurang 40. Ini hasilnya 0. 8 kurang 20 kurang 40 hasilnya min 52. Ini hasil jawaban nomor 2. Baiklah, kita memasuki soal nomor 3 ini. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, kita harus tahu beberapa hal dulu, seperti turunan fungsi logaritma alami, atau fungsi transenden. Bisa kita kerjakan menggunakan integral, substitusi juga, atau menggunakan pemisalan. Dalam fungsi tangensi itu, jika ada integralnya, kita menggunakan rumus ini. Integral 1 per U du sama dengan ln U ditambah C dengan syarat U tidak sama dengan 0. Baiklah, kita langsung ke misalkan. Misal U sama dengan x2 kurang 6. Kenapa x2 kurang 6? Karena yang bisa diturunkan dan bisa dicoret x2 kurang 6. Apabila ia diturunkan, maka pembilang yang di atas bisa dicoret. Itu gunanya kita menggunakan pemisalan. Kita turunkan rumus turunannya adalah du per dx sama dengan 2x. Kenapa 2x? Karena turunan dari x pangkat 2 adalah 2x dan turunan dari 6 adalah 0. Tidak perlu kita tulis ya. Cukup tahu aja. Maka didapatlah du-nya sama dengan dx-nya, du per 2x. Lalu kita substitusikan integral ini ke dalam soal. Dengan cara integral x per
U. Kita gantikan U ini dengan nilai yang X kuadrat kurang 6 tadi kali DU per 2X. Maka kita coret yang batas atas tadi itu gunanya tadi. Yang syarat yang U tadi coret. Setelah itu kita dapatlah 1/2 atau 1U per DU. Jadi 1/2 dikeluarkan dari integral karena dia bisa jadi konstanta 1/U DU. Integral 1/U DU. Setelah itu kita 1/2 ln U tambah C. Jadi kita integral saja U-nya ini dengan fungsi transenden tadi. Ini fungsi transenden ini tadi. Jadi 1/U itu adalah ln U ditambah C. Jadi kita itu tidak perlu lagi DU Jadi kita tidak perlu lagi pakai DU lagi karena integralnya udah tidak ada lagi. Baru kita masukkan nilai U-nya ke ini tadi, nilai DU-nya. 1/2 N per X pangkat 2 dikurang 6. Kita ganti ini. Nilai U-nya kita masukkan tambah C. Inilah hasilnya. Baiklah, kita memasuki soal nomor 4 yaitu dari integral fungsi eksponensial. Kita langsung menyelesaikannya. Kita misalkan dengan U sama dengan X pangkat 4 dan DU per DX. Turunan dari U terhadap X yaitu 4X pangkat 3. X pangkat 4 tadi konsennya 1 di 4X ini, kemudian kita pangkatkan, kemudian pangkatnya kurang 1, makanya dapatlah 4X pangkat 3. Setelah itu kita integralkan soal di atas. Tadi menjadi integral X pangkat 3 eksponensial U DU per 4X. Integral X pangkat 3 eksponen U DU per 4X. Ini kan tadi karena U-nya tadi ini kita misalkan dari 4X pangkat 4, sedangkan persamaan tadi DX sama dengan DU per 4X pangkat 3. Maka kita ganti dengan DU per 4X pangkat 3. Sama dengan di sini X pangkat 3 dan 4X bisa saling membagi. Maka kita coret menjadi dapatlah 1/4 integral eksponensial U DU dapatlah 1/4 eksponen U ditambah C. Di sini eksponen U DU itu tidak lain juga dengan eksponen U ditambah C. Sehingga didapatlah jawabannya 1/4 eksponensial U-nya kita ganti dengan pemisalan yang ini X pangkat 4 ditambah C. Inilah hasilnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.